Menjaga kesehatan kini dapat dilakukan dengan cara alami melalui konsumsi ramuan herbal tradisional. Di Kabupaten Jember, seorang peracik herbal berpengalaman, Habib Muhammad Arif Rifki Al-Baghdadi menghadirkan Herbal Sehat Timur Tengah, minuman herbal yang diracik dari berbagai bahan pilihan khas Timur Tengah. Warga Ajung tersebut telah bertahun-tahun menekuni dunia herbal dan dipercaya mampu meracik ramuan yang membantu menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan stamina. Ramuan herbal ini juga disebut memiliki khasiat khusus untuk membantu mengatasi berbagai keluhan penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat secara alami. Dengan cita rasa khas dan aroma yang menenangkan, Herbal Sehat Timur Tengah kini mulai dikenal luas oleh masyarakat Jember dan sekitarnya. Untuk informasi lebih jelasnya, berikut Windonet dari Jember mengabarkan. Kalau ilmu herbal ini, Anan jalankan ini terus terang sistem online juga ada yang kita antarkan ke pasien, juga ada yang pasien datang ke kami. Insya Allah sudah berjalan 7 tahun. 7 tahun begitu. Kita juga pembuatan gudang pabrik herbal juga sudah terlaksana 80%. Jadi berhenti kira-kira 20% masih mencari dana untuk kepengurusan BPOM agar bisa masuk ke toko-toko obat dan apotek-apotek. Yang sering dibeli di Bib oleh pelanggan Habib nih Bib? Yang terbanyak 90% diabetes. Kenapa orang-orang ini 90% penyakit diabetes yang dicari di tempat kami? Karena bermula penyakit diabetes tadi kerusakan di posisi pankreas, yang dimana pankreas tadi tidak bisa menghasilkan insulin di dalam darah untuk membakar gula tadi. Dalam pengobatan kami herbal, mau penyakit jantung, mau ginjal, mau liver, poin utama kami yang kita racik untuk racikan ramuan tadi pankreas, karena pankreas adalah satu alat komando untuk seluruh organ. Kalau pankreasnya beres, seluruhnya organ secara signifikan beres. Kalau pankreasnya beres, tidak beres, seluruhnya, liver, jantung, limpa, tidak akan beres. Kunci komando utama di pankreas. Juga kita bergeser di Al-Quran, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya penyakit yang anak cucu Adam ada di perutnya. Jadi, jangan kemana-mana dulu dalam pengobatan. Kalau kami dalam pengobatan herbal, pertama kita racikan satu rempah, poin pagi diminum sebelum makan untuk perutnya. Karena kalau perutnya bersih beres, seluruhnya beres. Yang kedua kita racikan satu racikan ramuan yang dimana untuk pankreasnya. Karena kalau seluruh organ yang ada di pankreas tadi beres, seluruh organ ikut beres. Barakallahu fiik. Salam sehat. Saat ini kan untuk penanganan kesehatan ini penting Bib ya, apalagi juga di dunia medis. Ada nggak Bib untuk rencana kolaborasi dengan pihak kesehatan atau pihak medis Bib? Boleh-boleh saja, kenapa tidak? Selama itu untuk kepentingan umat. Barakallahu fiik. Karena di zaman Rasulullah untuk kecanggihan alat digital itu memang tidak ada. Nah di zaman sekarang semuanya serba ada. Ya di scan, di ronsen, semuanya serba ada. Kenapa tidak? Cuman alangkah lebih bagusnya menurut saya dengan kolaborasi ini untuk menentukan obatnya saja yang diganti. Untuk metode penyakit tadi tetap pakai ilmu pengetahuan yang sudah serba digital. Karena maaf, saya dalam mengobati pasien juga sebelum saya racikan rempah, saya pelajari obatnya dulu. Seperti salah satu contoh pasien yang di seberang jalan ini. Waktu dia pesan jamu sama saya tanya keluhannya apa. Saya bilang, apakah ada resep obat dari dokter? Nah, setelah dia kasih resepnya, saya pelajari obatnya. Sekarang kan di Google sudah lengkap apa saja yang kita pelajari, semuanya bisa. Jadi nama-nama obat itu saya cari informasinya, ternyata dia gagal jantung dan gagal ginjal dari obat yang sudah diresepkan. Nah, saya mengambil kesimpulan tidak percaya begitu saja. Saya cek kencingnya. Ternyata kencingnya setiap hari 1 hari itu cuma antaranya 3 cc sampai 4-5 cc 1 hari. Berarti saya beri kesimpulan resepnya benar, resepnya bagus diresepkan. Berarti
ginjalnya tidak bisa menyaring limbah secara baik. Jadi harusnya dia bisa menyaring limbah secara baik, yang dimana akan dioper dan diserap oleh jantung yang vitamin A ke mata, vitamin C ke kulit, vitamin D ke tulang. Nah, karena titik permasalahan tadi ginjal tidak bisa menyaring limbah secara baik, otomatis dia akan mengoper dan diserap oleh jantung tadi bersama racun-racunnya. Secara otomatis tubuhnya bengkak, kakinya bengkak, mukanya bengkak, dan akan berpengaruh kepada urin tadi 4-5 cc. Sedangkan kalau kategori manusia sehat, ginjal sehat, itu bisa banyak kencingnya dalam satu hari. Dan untuk permasalahan orang yang sudah kena permasalahan di posisi gagal jantung dan gagal ginjal, cara pelaksanaan pengatasan mengenangani pertama, tidak boleh banyak minum. Minumnya paling sedikit cuma 50 cc satu hari. Maksimal, itu pun terus kita obati sambil berkembangnya waktu, terus sampai keruh tadi, kuning tadi berubah menjadi putih, baru volume air tadi kita tambah sedikit demi sedikit. Karena apa? Ginjal tadi tidak mampu memproduksi menyaring secara baik, dan jantung tadi juga sudah gagal jantung. Dalam kategori kesehatan, dia tidak mampu memompa air dengan benar, tidak mampu mengeluarkan cairan di dalam tubuhnya, ya, makanya jantungnya juga bengkak. Barakallahu fiik.